Halo semuanya, selamat datang di Channel to Driver. Dan kali ini kami berkesempatan langsung untuk mengetes jangka panjang salah satu SUV yang paling fenomenal di Indonesia. Ini dia Honda HR-V tipe SE. Tetapi sebelum membahas mobil ini lebih jauh, kami berkesempatan untuk mengetes Honda HR-V RS di sirkuit Mandalika. Nah, dalam acara media test drive yang diadakan oleh PT Honda Prosek Motor, sebenarnya ada dua batch. Nah, di Mandalika ini kita akan mengetes varian paling sporty dari HR-V, yaitu HR-V yang ada sebelah saya ini, HR-V tipe RS yang dilengkapi dengan mesin 1500 cc turbo. Dan di hari kedua kita akan berpindah ke Pulau Bali dan nantinya kita akan mencoba HR-V SE yang merupakan salah satu varian andalan Honda karena SUV kompak tersebut harganya cukup kompetitif di kelas compact SUV. Ya, sekarang saya sudah berada di dalam sirkuit Mandalika menggunakan Honda HR-V RS Turbo. Tadi saya sebenarnya sudah duduk di bangku kiri untuk merasakan sedikit bandingan suspensinya dibandingkan Genesis sebelumnya, dan rasanya nih sekarang saya bawa mobil ini, ya memang dia ada gejala body roll sedikit, memang itu hasil sebuah SUV compact, tetapi gejala body rollnya ini menurut saya ini sangat berkurang dibandingkan generasi terdahulu. Tapi apakah bandingan suspensinya lebih kaku, lebih keras, itu saya tidak bisa mencoba di saat ini karena memang ini medannya ini jalannya mulus, tidak ada kontur jalan rusak, jadi saya tidak bisa mencoba bagaimana bandingan suspensi ketika di jalan rusak. Nanti kita akan coba ketika mengetesnya di jalanan di Bali menggunakan yang tipe SI. Lalu soal kekedapan kabinnya, ya ini memang lebih baik juga dibandingkan versi terdahulu. Untuk road noise juga lebih baik, lebih kedap. Tetapi jika misalkan dibandingkan pesaingnya seperti Hyundai Creta atau Mazda CX-3, memang bisa dikatakan dia tidak lebih unggul. Tetapi yang menjadi poin plus dari mobil ini adalah bandingan suspensinya ini jauh lebih baik, gejala body rollnya jauh lebih minim dibandingkan generasi terdahulunya. Dan sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk saya mencoba sebuah mobil di sirkuit Mandalika yang belum pernah saya jajal sebelumnya. Luar biasa. Di ajang ini, kami juga berkesempatan untuk mengetes drag race 402 meter antara Honda HR-V generasi terdahulu tipe Prestige bermesin 1800 cc dengan Honda HR-V generasi terbaru tipe RS. Lantas, apakah mesin turbo terasa lebih laggy dibandingkan mesin naturally aspirated di versi terdahulu? Wah, ternyata salah saya. Ini transmisi CVT itu benar-benar responsif gitu. Saya kira agak lebih laggy dibandingkan mesin NA, tapi karena dia transmisi CVT-nya bukan hanya di game lebih canggih, tapi nyatanya juga lebih canggih dia. Jadi dia benar-benar responsif, dia mampu memutarkan mesin di grafik terbaik dari tenaganya. Luar biasa. Nanti saya akan share berapa hasil antara HR-V yang 18 dan juga HR-V 15 Turbo RS ini. Kita nyalakan dulu mesinnya. Wow, luar biasa. Catatan waktunya, HR-V RS mampu meraih angka 16,9 detik, sedangkan HR-V Prestige di 19,1 detik. Selepas dari Mandalika, kami pun ternyata langsung mendapatkan unit test Honda HR-V tipe SE dan kami pun dapat mengetes dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, jika di Mandalika kami sudah puas menyiksa Honda HR-V tipe RS, tipe yang merupakan tipe termahal dari Honda HR-V,
Kali ini kami mengetes langsung Honda HR-V tipe SE dan ini merupakan senjata utama PT Honda Project Motor di kelas SUV kompak. Mengapa demikian? Karena memang jika dibandingkan dengan tipe RS, SE ini memiliki fitur yang sebenarnya sangat mumpuni di kelasnya. Hanya saja untuk desainnya dia memang cenderung lebih elegan, lebih kalem dibandingkan tipe RS. Dan ini warna yang paling hero color dari HR-V, yaitu warna kaki seperti ini. Ini benar-benar warna yang berbeda dan memang di Jepang itu sedang hits warna seperti ini. Dan untuk desainnya bisa dilihat, untuk tipe SE dia menggunakan grill yang berdesain garis seperti ini dan dia memiliki warna yang sama dengan bodinya. Jika di tipe RS itu dia menggunakan grill yang model mesh. Lalu untuk bumpernya dia juga desainnya cenderung lebih kalem. Dan untuk bagian lampu utama dia juga masih dilengkapi dengan lampu LED beserta daytime running light LED yang ada di bagian atasnya, dan lampu sennya sudah model sequential. Saya tidak akan membahas secara detail mobil ini karena sebenarnya kami sudah melakukan proses syuting video first impressionnya dan waktu itu direview oleh Mas Fitra. Anda bisa klik linknya di atas, tapi ya karena mobil ini cukup menarik, saya akan sedikit berimen apa saja menjadi highlight di mobil ini. Oke, kita lihat untuk bagian sampingnya. Dia menggunakan warna two-tone seperti ini untuk tipe SE, dan yang menjadi poin utama dari mobil ini adalah atapnya yang jauh lebih landai dibandingkan generasi sebelumnya. Lantas, apakah atap yang landai ini membuat pengorbanan di dalam kabinnya? Nanti kita akan langsung saja masuk ke dalam kabinnya. Sekarang saya akan membahas untuk mesin terlebih dahulu. Nah, perbedaannya dibandingkan tipe RS adalah mesinnya. Tipe E, tipe S, dan tipe SE seperti ini, mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder iVTEC non-turbo alias NA dengan tenaga mencapai 121 PS serta torsi 145 Nm. Mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis CVT dan tentunya mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Nah, jika di tipe RS itu tenaganya mencapai 178 PS, di mesin ini nanti kita akan mengetes apakah mesin ini lebih fungsional digunakan di dalam kota. Karena memang di tipe RS itu tenaganya bisa dikatakan cukup berlebihan untuk sebuah SUV kompak, dan mesinnya itu sama dengan mobil yang berukuran seperti Honda Civic. Dan ini dia untuk bagian belakangnya, dan yang paling saya suka dari mobil ini adalah desain dari bagasinya ke bagian atap ini. Ini benar-benar melandai seolah dia mencirikan sebuah SUV coupe, padahal dia adalah SUV kompak berkonfigurasi 4 pintu. Dan untuk bagian lampu belakang sendiri dia sudah dilengkapi dengan lampu LED, dan yang menjadi ciri khas adalah lampu LED menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan, dan tampaknya desain seperti ini sedang ngetren di mobil-mobil keluaran saat ini. Pertama kali itu digunakan di Lexus UX, lalu di Honda HR-V kini, dan juga ada di beberapa model seperti Toyota Veloz juga menggunakan desain lampu yang memanjang dari kiri ke kanan ini. Lalu dia untuk tipe SE sudah dilengkapi dengan defogger, rear defogger. Lalu ini emblem Honda HR-V. Nah, untuk tipe SE ini dia tidak ada emblem sama sekali di bagian kanannya, sedangkan untuk tipe RS dia ada emblem RS dan juga emblem turbo di bagian bagasi. Sekarang kita lihat untuk bagian bagasinya. Nah, ini dia bagasi dari Honda HR-V. Dia memiliki kapasitas yang cukup luas di kelasnya, dan yang paling menarik dari sebuah mobil Honda adalah meski dia bagasi luas, dia dilengkapi dengan ban serep yang berukuran full size. Kebanyakan mobil itu yang bagasinya kapasitasnya luas itu malah dia dilengkapi dengan ban serep yang tipenya space saver. Lalu juga menarik adalah ini cover ban serepnya, dia dilengkapi dengan kaitan, jadi ketika mungkin mobil Anda kempes, bannya mengalami kebocoran dan Anda harus mengganti ban serep ya, ini sangat mudah. Anda tinggal menggantungkan di bagian sini dan Anda tinggal mengganti ban serepnya. Ini cukup cerdas. Lalu untuk, nah ini dia cover penutup. Bukan cover penutup, ini adalah tempat untuk menyimpan cover atap panoramiknya. Nanti kita akan contohkan mungkin. Lalu untuk pelipatan bangku baris kedua ini bisa dilakukan secara 60-40, dan lagi-lagi ini sebuah ciri khas mobil Honda, emang dia bisa benar-benar rata lantai dengan bagasinya, dan ini menjadi ciri khas dari model Honda dari masa ke masa. Lalu untuk menutup bagasinya tidak ada mekanisme power back door. Power back door hanya ada di tipe RS. Sekarang kita lihat bagian kabinnya.
Ini dia bagian ruang kabin belakang dari Honda HR-V, dan ya ini yang saya tadi sebutkan, dia atapnya dibuat lebih landai dibandingkan generasi terdahulunya. Lantas apa dia mengorbankan sisi kenyamanan di bagian kabinnya? Well, bisa dilihat untuk headroom dengan tinggi saya yang 177 cm, ini memang sedikit lagi mentok ke bagian atapnya. Berbeda dengan generasi terdahulunya, dia memang ruang kabinnya itu nuansanya itu lebih luas dibandingkan generasi terbaru ini. Tetapi ya memang ada sedikit pengorbanan, tetapi secara desain eksterior dengan atap landai yang didesain oleh Honda itu benar-benar ganteng, benar-benar berbeda, benar-benar sebuah HR-V yang meninggalkan identitasnya dari HR-V generasi terdahulu. Dan dengan atap yang landai ini juga dia kesannya cukup futuristis untuk bagian eksteriornya, meski dia sedikit mengorbankan untuk akomodasi di bangku baris kedua. Nah, karena HR-V generasi terbaru ini memiliki atap yang landai dan kepala saya sedikit lagi ini sebenarnya terpentok ke bagian atap. Nah, itu menjadi salah satu alasan Honda mengapa dia menggunakan atap panoramik dengan mekanisme pembukaan yang secara manual untuk bagian depan, dan bagian belakangnya ini menggunakan cover seperti ini. Jadi waktu itu saya sudah menginterview pihak Honda mengapa mekanisme seperti ini, karena memang jika dia dilengkapi dengan motor elektris, tentu dia bagian plafonnya ini akan lebih turun lagi, jadi otomatis bagian belakang ini dia tidak akan nyaman lagi untuk penumpang yang ada di bangku baris kedua ini. Jadi kemungkinan saya akan lebih terpentok lagi ke bagian atapnya. Tetapi ya itu menjadi sebuah konsekuensi ya. Dengan mobil yang desainnya ganteng, tetapi ada sedikit pengorbanan berupa kenyamanan dan juga atap panoramik yang modelnya dibuka tutup seperti ini ya. Ya itu kembali kepada Anda semua. Anda memilih yang tanpa panoramik atau yang dengan atap panoramik tetapi mekanisme secara manual seperti ini. Dan untuk membukanya sebenarnya tidak susah ya. Ini hanya perlu ini ada dua tombol seperti ini. Nah, tuh. Tidak susah. Dan untuk menutupnya lagi, dia di sini ada tulisannya, ada tulisan nah ini FRR, ini front right. Nah, jadi gini. Ini bagian kanan. Nah, sebenarnya tidak susah, tetapi memang tidak semudah mobil yang beratap panoramik dengan mekanisme pembukaan yang elektris. Tapi ini hanya butuh pembiasaan saja. Nah, sekarang kita akan buka saja. Ini akan kita simpan di bagasinya. Tetapi secara dimensi, atap panoramik ini dia memang lebih luas dibandingkan generasi terdahulunya. Lanjut kita ke masih bagian akomodasi. Untuk legroom sebenarnya dia masih sangat baik. Jika dibandingkan generasi terdahulunya, dia masih cukup mumpuni. Ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm. Lantas untuk bagian tengah ini terdapat armrest yang saya tidak tahu kenapa setiap mobil Honda itu armrest seperti ini. Jadi butuh diganjel nih, saya ambil tas saya. Nah, kalau diganjel seperti ini rasanya lebih menyenangkan gitu. Kalau gini kan aneh gitu. Nah, ini terdapat dua buah cup holder. Lalu untuk bagian tengah ini terdapat lubang angin untuk AC. Masih diatur secara bagian depan yang mengatur untuk lubang angin ini, dia tidak individual. Lalu terdapat dua USB slot dan di sini ada tempat penyimpanan. Oh ya, untuk tipe SE ini dia bagian tengahnya ini dilengkapi dengan material kulit, tetapi bagian sisi samping kiri kanan ini dia dilengkapi dengan bahan fabric seperti ini. Lalu untuk material dia tidak ada soft touch. Ada soft touch sedikit di bagian sini. Di sini juga soft touch, tapi untuk material door trim ini masih plastik keras. Sekarang kita lihat bagian depannya. Ini dia bagian depan dari Honda HR-V tipe SE, dan yang paling terasa perubahannya, bukan perubahannya maksud saya, perbedaannya dibandingkan tipe RS adalah instrumen clusternya ini. Dia ini tidak digital, dia mirip dengan Honda BR-V dan juga Honda City Hatchback, tetapi untuk MID di bagian tengahnya dia infonya cukup lengkap. Lantas untuk head unit dia seperti ini. Saya juga bingung kenapa model seperti ini, karena sebelumnya Honda itu justru dia mengeluarkan model-model yang head unitnya justru tipenya floating. Tetapi tidak apa-apa karena dia masih touchscreen, dia juga dilengkapi dengan konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lalu untuk lingkar kemudian didesain seperti ini. Di sini ada untuk mengatur head unit, tombol-tombol untuk mengatur sistem entertainmentnya. Dan untuk bagian kanan ini dia ada adaptive cruise control. Yes,
Karena semua tipe Honda HR-V dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Nah, nanti kita akan mengetesnya saat impresi berjalannya apakah dia sehalus mobil-mobil Honda lainnya seperti Honda CR-V, Honda Civic, atau Honda Accord. Nanti kita akan tes langsung. Nah, untuk pengaturan AC dia juga masih digital. Lalu di sini terdapat 2 buah USB slot, yang ini untuk mengkoneksikan handphone Anda dengan head unit. Pas transmisi seperti ini dia sama dengan model-model Honda lainnya seperti PR-V dan juga Civic, dia juga sama seperti ini. Dan perbedaannya lagi dibandingkan tipe RS adalah kalau di tipe RS itu dia dilengkapi dengan 3 mode berkendara. Di tipe S ini hanya ada 2 mode berkendara, satu mode normal dan mode Econ atau ekonomi. Tetapi dia juga masih dilengkapi dengan fitur hill descent control, handbrake elektrik, dan yang paling menyenangkan dia juga dilengkapi dengan fitur brake hold. Tetapi ada detail yang sebenarnya sangat disayangkan tidak ada di HR-V Genesis terbaru ini, yang menjadi salah satu kelebihan dari HR-V Genesis terdahulu, yaitu tempat penyimpanan. Nah, di HR-V Genesis terdahulu itu di bagian bawah center console ini terdapat sebuah tempat penyimpanan yang cukup luas, dan di HR-V Genesis terbaru ini sayangnya tidak ada dan tidak digantikan di manapun. Untuk konsol tengahnya pun dia sebenarnya ini kapasitasnya cukup kecil untuk sebuah SUV kompak. Tetapi lagi-lagi ada detail menarik di mobil ini, yaitu pengaturan AC-nya. Pengaturan lubang angin AC-nya ini dia bisa diatur ke depan, ditutup, atau menyebar lewat kisi-kisi AC yang ada di bagian kanan ini. Di bagian kiri juga bisa seperti itu. Oke, karena saya sudah tidak sabar untuk mengetes mobil ini, saya akan langsung saja membawa mobil ini. Dan saya akan menginformasikan juga seberapa hemat konsumsi bahan bakar mobil ini, bagaimana akselerasinya, bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana suspensinya ketika digunakan di dalam kota, dan juga bagaimana kehalusan dari Honda Sensing-nya. Let's go! Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Nah, sekarang ada cara lebih mudah untuk mengecek dan menambah poin Shell Anda melalui aplikasi Shell Go Plus. Jadi di sini Anda bisa mengecek dan menambah poin Anda setelah pengisian bahan bakar. Jadi tidak perlu lagi repot-repot membawa kartu. Tentu yang paling banyak ditanyakan dari all new Honda HR-V adalah rasa bandingan suspensinya. Nah, mungkin dari Anda banyak penasaran bagaimana rasa suspensi dari Honda HR-V generasi terbaru ini. Ini tipe SE, dan sebelumnya saya sudah mencoba HR-V RS di sirkuit Mandalika. Itu karakter handlingnya cukup baik. Nah, kalau di jalan di perkotaan seperti ini yang masih melewati jalan kompleks atau gang, ini pos tidur, rasanya memang tidak seempuk generasi terdahulunya, tetapi masih nyaman gitu. Jadi kalau generasi terdahulu itu empuk, tapi ada rasa suspensi yang agak lemah gitu. Jadi kurang mantap gitu rasanya. Nah, di HR-V generasi terbaru ini tuh rasanya jadi emang agak lebih keras, tapi menjadi lebih baik gitu bandingin suspensi ini. Ini posisi tidur lagi, saya akan cobanya. Tuh, masih empuk kalau dibandingkan misalkan Mazda CX-3. Ini bandingkan lebih empuk dibandingkan Mazda CX-3, tetapi jika dibandingkan HR-V generasi terdahulu ataupun Hyundai Creta, ini rasanya itu lebih mantap gitu untuk bandingin suspensinya. Nah, habis ini saya akan mencobanya di jalan tol. Nah, ini sudah di jalan tol dan ya sama sih sebenarnya dengan HR-V RS yang saya tes di Mandalika. Itu saya sudah bilang bahwa ketika memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi, itu rasanya seperti sebuah mobil sedan. Itu kecepatan lebih tinggi dibandingkan saya berkendara saat ini. Ini hanya 80 km per jam dan saya menikung, saya bermanuver seperti ini.
Ya rasanya masih sangat menyenangkan, handlingnya masih baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan generasi terdahulunya yang sedikit terasa limbung untuk HR-V sebelum ini. Memang secara handling mungkin dia tidak lebih sporty dibandingkan Mazda CX-3. Mazda CX-3 itu karakter bandingan suspensi itu paling stiff di kelas compact SUV. Nah, tetapi menurut saya HR-V ini paling pas. Pas dalam artian ketika di kecepatan rendah dia cukup empuk, peredaman bandingan suspensi itu cukup nyaman, tetapi ketika di kecepatan tinggi seperti ini dia juga tidak limbung, tidak gejala body roll itu cukup minim. Jadi menurut saya ini adalah SUV kompak dengan bandingan suspensi yang paling pas. Model-model Honda terkenal dengan visibilitasnya yang baik. Dengan desain eksterior yang berubah secara radikal, apakah HR-V ini memiliki visibilitas yang baik juga? Untuk visibilitasnya pun kami rasa ini masih cukup baik. Dia ukuran pilarnya cukup kecil, lalu dashboardnya itu dia memang sedikit lebih tinggi dibandingkan HR-V sebelumnya, tetapi tidak ada yang mengganggu sama sekali dari segi visibilitasnya. Ya itulah sebuah mobil Honda. Mobil Honda itu selalu memberikan visibilitas yang baik dibandingkan para rival. Salah satu improvisasi yang terasa adalah kekedapan kabin dan juga road noise-nya. Nah, untuk kekedapan kabin sendiri ini bisa dengar ini jalan tol itu surface-nya adalah jalanan beton ya, bukan yang aspal. Kalau road noise itu memang dia masih ya terdengar lah ke dalam kabin. Mungkin itu sebuah ciri khas mobil Honda, tetapi ini sebagai catatan ini benar-benar improve dibandingkan generasi terdahulunya. Kalau di HR-V sebelumnya itu road noise itu benar-benar yang paling terdengar gitu jika dibandingkan dengan para rivalnya. Nah, ketika di generasi terbaru ini jika dibandingkan dengan Hyundai Creta ataupun Mazda CX-3, ini rasanya itu road noise-nya jauh lebih berkurang. Nah, tetapi sebagai catatan untuk kekedapan kabin sendiri ketika di hujan misalkan, lalu suara dari keadaan-keadaan sekitar itu rasanya membaik, bahkan jauh lebih membaik dibandingkan HR-V sebelumnya. Ini benar-benar mobil yang mengalami improvement di berbagai sisinya. Meski bukan varian yang dilengkapi dengan mesin yang paling bertenaga, akan tetapi HR-V SE mampu memberikan konsumsi BBM yang baik. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Honda HR-V SE ini berhasil mencatatkan angka konsumsi bahan bakar mencapai 12,6 km per liter, yang artinya itu mungkin terbaik di kelasnya. Lantas untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90-100 km per jam, mobil ini berhasil meraih angka 17,7 km per liter. Wow, impresif. Artinya mesin baru yang digunakan di HR-V Prestige, HR-V SE L15ZF DOHC ini memang dia tidak memberikan tenaga yang lebih besar dibandingkan L15 SOHC. Ada peningkatan sedikit sekitar 1 PS, tetapi tidak signifikan. Tetapi memang pihak PT Honda Prospect Motor menjelaskan bahwa penggunaan mesin baru ini lebih ditujukan untuk efisiensi bahan bakar, dan benar saja. Ini kami nilai Honda HR-V SE 1500cc non turbo atau naturally aspirated ini memiliki konsumsi bahan bakar terbaik di kelasnya. Dan benar saja, mesin 1500cc non turbo di HR-V SE bukan yang terbaik di kelasnya dari segi performa. Well, untuk angka akselerasinya memang bisa dikatakan dia bukan yang terbaik di kelasnya. HR-V SE ini untuk tipe mesin yang 1500 NA, tenaganya 121 PS serta torsi 145 Nm. Dan angka akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya hanya 12,7 detik. Yang artinya mungkin dia kalah dibandingkan Hyundai Creta. Ya, tetapi
memang secara mesin dia memang uh, kalau untuk 1500 cc NA itu dia sebenarnya mesinnya adalah yang terbesar tenaganya di kelasnya. Tapi mungkin karena bobotnya lebih berat, lalu juga transmisi CVT-nya yang kami rasa dia tidak seagresif milik Hyundai Creta, jadi ya seperti itulah hasil angka akselerasi. Tapi tidak apa-apa, jika Anda ingin memiliki sebuah Honda HR-V yang akselerasi lebih buas, ya Anda bisa memilih yang tipe RS karena tenaganya itu terpaut 50 horsepower. Torsi juga ini hanya 145 Nm, di HR-V RS itu torsi 240 Nm ya. Anda bisa memilih itu dengan konsekuensi harganya lebih mahal 100 juta rupiah lebih. Tapi ya jika Anda ingin sebuah HR-V yang digunakan di dalam kota saja, tidak mementingkan masalah akselerasi atau tenaga mesin, ya tipe SE atau tipe E atau tipe S bahkan bisa menjadi pilihan Anda. Namun, hal yang menurut kami cukup spesial adalah fitur Honda Sensing yang lengkap dan tersedia di setiap varian. Ya, Honda Sensing yang tersedia di semua varian HR-V, dan ada beberapa tentunya. Yang pertama adalah Collision Mitigation Braking System. Jadi dia bisa melakukan rem secara otomatis ketika ada objek yang mendekat dan kecepatannya itu jauh di bawah dari mobil ini. Lantas yang kedua adalah Road Departure Mitigation System atau Lane Departure Warning lah. Jadi ketika misalkan jalan seperti ini, ketika kita tidak sengaja berpindah jalur, dia akan muncul warning bagi sini, lane departure. Jadi selain dia setir bergetar, dia juga akan membalikan posisi kendaraan ini ke jalur semestinya. Lantas yang ketiga adalah lane keeping assist. Nah, ini fitur yang sangat menarik karena dia bisa menjaga mobil tetap berada di jalur semestinya tanpa harus memegang setir. Tetapi sebagai catatan, dia sekitar 10-15 detik sekali itu dia muncul warning, muncul peringatan di bagian instrumen clusternya, di bagian multi information display, steering required. Jadi Anda perlu menggerakkan sedikit. Tetapi ya tetap ini menjadi fitur yang sangat nyaman gitu, semi autonomous. Kemudian fitur yang saya suka di Honda Sensing ini adalah Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow. Jadi selain dia yang saya suka dari fitur Honda Sensing itu, Adaptive Cruise Control itu, dia jarak antara kendaraan itu lebih dekat dibandingkan kompetitornya. Dan karena dia dilengkapi dengan Low Speed Follow, jadi Anda bisa menggunakan fitur ini di kemacetan. Memang ketika mobil ini berhenti, Anda perlu menekan gas sedikit, mobil ini maju, tetapi dia akan menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan yang ada di depan. Dan yang menarik adalah kalau di Honda Sensing itu, dia itu benar-benar jarak antara mobil kita dengan mobil depan itu, meski di kemacetan itu cukup dekat. Jadi kemungkinan Anda diambil jalur oleh orang itu lebih dikit, lebih minim gitu. Lalu fitur selanjutnya adalah fitur Auto High Beam. Jadi ketika Anda menggunakan mode auto di bagian lampu utamanya, ketika Anda berada di jalan yang benar-benar gelap, tidak ada penerangan sama sekali, otomatis dia high beam-nya akan aktif. Nah, lalu juga fitur Lead Car Departure Notification System. Fitur ini berguna ketika misalkan Anda berada di kemacetan atau ketika di lampu merah dan Anda mungkin sedang tidak fokus, dan mobil yang di depan mobil ini berjalan, maka dia akan muncul notifikasi di bagian multi information display-nya bahwa mobil depan sudah maju dan Anda harus berjalan juga. Akan tetapi, tentu mobil ini menyimpan berbagai kelemahan. Yang pertama adalah cover panoramiknya memang menjadi hal yang kontroversial di mobil ini. Ini bagian belakangnya. Kalau yang bagian depan itu sebenarnya cukup mudah. Nah, ya manual, tapi dia tinggal digeser-geser seperti ini. Yang bagian belakang itu sebenarnya memang seperti puzzle gitu. Ya lagi-lagi memang untuk pertama mungkin tidak mudah karena benar-benar masangnya satu persatu seperti itu dan ada step-stepnya. Tetapi ketika Anda memiliki mobil ini, ya pastinya Anda akan terbiasa membuka tutup cover panoramiknya itu.
Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika berjalan seperti ini dan Anda merasa, aduh pengen tutup nih bagian belakangnya, ya Anda harus uh, memberhentikan mobil ini, mengambil cover sunroof dan menutup si cover sunroof tersebut. Agak repot sih sebenarnya, tetapi ya itulah konsekuensi dari HR-V generasi terbaru ini, karena dia memiliki atap penandai, jadi dia tidak bisa dimasukkan untuk sistem electrical pelipatan cover sunroof ya. Lantas yang kedua adalah masih masalah panoramik menurut saya atau sunroof. Yang bagian depan ini sebenarnya dia mekanisme pelipatannya udah enak sebenarnya. Tuh udah gampang, tinggal geser-geser, tetapi sayang sekali ini untuk bagian covernya ini tuh tembus gitu untuk sinar matahari. Jadi agak panas. Padahal yang bagian belakang itu, yang bagian partisi terpisah itu, dia lebih kedap dan bahan itu berbeda dibandingkan bagian depan ini. Jadi kenapa dia tidak menggunakan bahan yang lebih tertutup gitu. Lantas yang ketiga adalah radius putar mobil ini. Memang kami merasa itu agak lebih besar dibandingkan generasi terdahulunya. Bahkan ketika misalkan berputar balik atau parkir gitu, rasanya itu memang lebih besar. Dan benar saja, berdasarkan spesifikasi yang kami baca, Honda HR-V generasi terbaru ini itu radius putar mencapai 5,5 meter, sedangkan generasi sebelumnya itu 5,3 meter. Ya sebenarnya itu bukan kelemahan, tetapi berasanya itu radius putarnya sedikit lebih besar dibandingkan generasi terdahulu, dan tidak sampai ke tahap merepotkan sih, tidak sampai yang besar sekali. Kalau putar balik itu jadi repot, enggak. Tetapi ya kalau Anda punya HR-V generasi terdahulu dan berpindah ke generasi terbaru ini, Anda harus sedikit menyesuaikan untuk putar balik ataupun parkir. Honda All New HR-V ini juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Ya, yang pertama adalah klaksonnya. Dari sisi ini saja saya bisa menilai bahwa kini Honda tidak lagi pelit masalah fitur. Ya selain dia tersedia fitur Honda Sensing di segala tipenya, tetapi sentuhan kecil seperti klakson ini saja tuh mengubah mindset saya bahwa Honda ini benar-benar berubah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nih klaksonnya, wah mantap, kayak mobil mahal gitu mobil ini jadinya. Kalau dulu tuh masih menggunakan klakson disk, di sini menggunakan klakson keong dan klaksonnya itu berwibawa bunyinya. Lantas yang kedua adalah ini yang menarik, lampu baca atau lampu kabin ini dia menggunakan mekanisme elektrokromatik. Ya, elektrokromatik. Jadi dia bisa disentuh seperti ini untuk menyalakan atau mematikan tanpa ada tombol. Ini merupakan satu inovasi yang cukup menarik. Kemudian yang terakhir adalah ini saya benar-benar suka sebenarnya dari mobil ini adalah sentuhan-sentuhan kecil seperti ini nih. AC-nya ini dia bisa dialirkan seperti biasa, ditutup dan bisa dibiaskan melalui saluran angin yang ada di sampingnya. Ini benar-benar inovasi sebenarnya di sebuah mobil Honda, dan memang Honda itu selalu menciptakan inovasi yang cukup detail-detail menarik gitu di setiap model barunya. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan surat resmi, sudah dilengkapi dengan plat nomor resmi, bukan surat sementara lagi, saya bisa memberitahu pada Anda berapa harga pajak kendaraan bermotor HR-V tipe SE ini. Ya, harganya sekitar 5,6 juta rupiah untuk PKB per tahunnya, itu kepemilikan pertama karena mobil ini kepemilikan PT, jadi ya kurang lebih sama lah. Untuk kepemilikan pertama itu sekitar di harga 5,6 juta rupiah per tahunnya untuk PKB-nya. Setelah mencoba mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, inilah kesimpulannya. Ya, sebelumnya memang saya sudah mengetes Honda Creta, dan saat mobil itu saya tes, itu Honda HR-V
belum luncur untuk generasi terbarunya ini, dan saya menilai bahwa Hyundai Creta adalah SUV kompak yang paling menarik di kelasnya. Waktu itu mungkin banyak beranggapan juga bahwa nantinya ketika Honda HR-V itu meluncur generasi terbarunya itu mungkin harganya jauh lebih tinggi dibandingkan si Hyundai Creta. Tetapi nyatanya tidak. Bahkan saat peluncuran mobil ini saya cukup kaget karena Honda HR-V itu harganya sangat kompetitif dengan Hyundai Creta. Tipe SE ini dia mirip lah dengan Hyundai Creta tipe tertinggi tetapi untuk tipe RS yang tipe turbo itu harganya bedanya cukup jauh. Tetapi di tipe SE ini, dia fiturnya itu sudah sangat mumpuni. Jika dibandingkan Hyundai Creta itu ya plus minus. Ada yang di Hyundai Creta ada, di HR-V tidak ada. Begitupun sebaliknya, di HR-V ada, di Creta tidak ada. Nah, ada dua pertanyaan sebenarnya. Apakah Honda HR-V ini bakal mengulang kesuksesan di generasi terbarunya ini seperti generasi terdahulunya? Jawaban saya, iya. Karena strategi Honda prospek motor itu cukup menarik. Dia menghadirkan dua segmen yang berbeda di HR-V ini. Tipe S, tipe E, tipe SE ini dia menyasar rival-rivalnya seperti Hyundai Creta, lalu Mazda CX-3 1500, kemudian ada juga Kia Seltos. Dan di tipe RS yang harga 500 juta ke atas itu, dia itu memang menyasar SUV kompak yang lebih premium sebenarnya. Seperti Toyota CHR, bahkan ke Toyota Corolla Cross itu sebenarnya bisa masuk. Mitsubishi Eclipse Cross sayang sekali sudah tidak dipasarkan. Jadi memang dia dari dulu tuh ada dua segmen. Di generasi terdahulu juga seperti itu. Ada tipe 1500 dan tipe 1800. Yang tipe 1800 itu dia lebih mahal, dikhususkan untuk kompetitor-kompetitor yang di atasnya, dan juga ada yang 1500 itu untuk kompetitor yang kelasnya lebih entry level di kelas SUV kompak. Itu menarik strategi dari Honda sebenarnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah Honda HR-V adalah SUV kompak paling worth untuk Anda beli? Saya menilai iya. Apalagi untuk tipe SE ini, dia fiturnya itu sangat mumpuni. Seperti atap panoramik, meski dia dibukanya, mengoperasikannya itu mungkin tidak terlalu mudah, tetapi at least ada gitu. Ya mungkin kalau Anda tidak butuh, Anda bisa membeli yang tipe E. Lalu juga Honda Sensing-nya. Honda Sensing-nya ini dia ada di semua varian, dan dia yang paket lengkap gitu. Benar-benar semuanya ada. Ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist, ada lane departure warning. Itu benar-benar sama dengan Honda Sensing yang digunakan di mobil flagship Honda, yaitu Honda Accord. Jadi tidak ada yang dihilangkan gitu. Kemudian desain eksteriornya itu menurut saya itu benar-benar catchy, benar-benar cantik, benar-benar semua aspek itu benar-benar ada di desain eksterior. Dan saya pribadi saya suka sekali dengan desain eksterior HR-V generasi terbaru, apalagi warna sen kaki seperti ini. Memang secara mesin kalau untuk 1500 cc ini mungkin dia tidak lebih baik dibandingkan kompetitornya. Bahkan dibandingkan Hyundai Creta saja dia akselerasi tidak lebih baik. Tapi ya, sekali lagi dengan harga 403,1 juta rupiah, menurut saya ini adalah SUV kompak paling worth untuk Anda miliki. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Honda All New HR-V 2022. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.